Halo Sobat Cerdikia, ya hari ini saya akan membahas buku paket matematika kelas 8. Untuk soal latihan 4.3, ayo berpikir kritis nomor 1 sampai 4, halaman 186 sampai 188. Ini babnya untuk relasi dan fungsi. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui dua himpunan P dan Q. P-nya 0149, Q-nya 01234. Tentukan hubungan fungsi dari P ke Q. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada P, saya bikin diagram panahnya 0149. Lalu untuk yang Q, ini yang A ya, saya lengkapin. Nah, untuk yang Q-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita perhatikan ya, P-nya kan 0149, Q-nya 01234. Kalau kalian lihat lagi, P ini kan 149 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa hubungan dari P ke Q itu adalah kuadrat dari. Ya, jadi P ke Q itu relasinya adalah kuadrat dari. Ini ya, ini adalah hubungannya. Lalu yang B, gunakan diagram panah untuk mendemonstrasikan fungsi tersebut. Berarti ini harusnya tadi yang A di sini ya. Nah, yang A-nya ini relasinya adalah kuadrat dari. Terus yang B itu baru menggambarkan diagram panahnya. Nah, ini diagram panahnya saya taruh yang B biar enak. Nah, mulai pasangkan ya. 0 itu kan kuadrat ya dari 0 ya. Sebenarnya ini nggak usah, nggak apa-apa. Lalu 1 itu kuadrat dari 1. 4 itu kuadrat dari 2. 9 itu kuadrat dari 3. Seperti ini ya. Ini nolnya nggak usah, sebenarnya nggak apa-apa. Oke, ini adalah bentuk dari diagram panahnya. Lalu yang C, nyatakan fungsi tersebut menggunakan rumus fungsi. Tadi kan hubungannya P itu adalah kuadrat dari Q. Ya, kalau kita mau mencari rumus fungsi, kita melihatnya itu ke kodomen dulu, ke Q dulu. Berarti yang Q ini itu kan akar dari P. Nah, 1 itu akar dari 1, 2 itu akar dari 4, 3 itu akar dari 9. Nah, itu bisa digunakan sebagai rumus fungsinya. Berarti Y itu adalah kodomennya, Y itu adalah akar dari X. Misal ada yang bingung, loh, kenapa kok jadi X, kenapa kok jadi Y? Karena posisi P ini namanya domain. Domain itu sama halnya kayak nilai X-nya, daerah asalnya. Lalu untuk yang Q-nya ini sebagai kodomen atau daerah Y. Nah, nilai Y-nya kan tadi akar dari P atau akar dari X ya. Atau kita bisa tuliskan Y-nya ini sebagai Fx sama dengan akar X. Seperti ini ya, ini kalau dituliskan dalam rumus fungsi. Oke, ini nomor 1. Next ke nomor 2. Belum ya, nomor 1. Masih ada yang D. Sebuah tabel harus digunakan untuk menyajikan fungsi tersebut. Lalu nyatakan fungsi sebagai dengan menggunakan grafik. Oke, kita mulai dari yang D dulu. Jadi yang D, kita mau membuat tabel. Di tabelnya kita isi seperti ini X, lalu di sini Y, terus ini ada satu lagi, ini adalah X, Y. Y ini bisa diganti dengan Fx ya, jadi Fx dan Y itu sama. Lalu X-nya diisi apa aja? Nah, X-nya ya kita isi dengan domainnya ini ada 0149. Nah, ini 0, 1, 4, 9. Nah, ini sebagai domain atau X-nya. Y-nya ya kita isi dengan domainnya atau daerah hasil ya sebenarnya ini
0 kan 0, 1 itu ke 1, 4-nya ke 2, 9-nya ke 3. Berarti yang kita masukkan ke domain ini 0, 1, 2, 3. Nah, jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, ketika X-nya 1, Y-nya 1, ketika X-nya 4, Y-nya 2, ketika X-nya 9, Y-nya 3. Kalau sudah, kita tuliskan dalam bentuk X, Y. Nah, ini X-nya 0, Y-nya 0, lalu ini X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 4, Y-nya 2, X-nya 9, Y-nya 3. Kalau sudah, ini ke yang E-nya itu menyatakan fungsinya dalam bentuk grafik. Ini yang E. Kita masukkan ini yang pertama 0,0 kan posisinya di tengah-tengah sini. Lalu ini 1,1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Ini. Lalu 4,2. Berarti X-nya di 4, Y-nya di 2. Di sini. Terus yang selanjutnya ini 93. X-nya di 9, Y-nya di 3. Seperti ini. Lalu tinggal dihubungkan aja. Nah, jadi ini adalah grafik fungsinya. Itu ya, ini untuk nomor 1. Next. Yang nomor 2. Ada 3 cara untuk mempresentasikan suatu relasi, yaitu pakai diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sedangkan dengan cara grafik, tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan persamaan fungsi adalah 5 cara berbeda untuk menyajikan suatu fungsi. Rika mengatakan bahwa kasus tertentu dapat dinyatakan dengan diagram kartesius dan grafik. Keduanya merupakan dua cara yang sama dalam menyajikan relasi dan fungsi. Tapi Miftahnya tidak setuju dengan pendapat Rika. Justru pada kasus tertentu dapat dinyatakan dengan diagram kartesius pada materi relasi, dengan kasus tertentu dapat dinyatakan dengan grafik pada materi fungsi. Keduanya merupakan cara yang berbeda. Nah, kalau kalian setuju nggak kalian dengan pendapat Miftah? Oke, saya perjelas lagi. Untuk pendapat Rika, itu mengatakan bahwa diagram kartesius dan grafik itu adalah jenis diagram yang sebenarnya itu sama aja dalam menyajikan data. Tapi kalau Miftah, menurut Miftah, diagram kartesius dan juga grafik itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau saya lebih setuju dengan Rika ya, alias kalau ke Miftah ya tidak setuju. Jadi, saya tulis di samping bahwa saya kurang setuju ya atau tidak setuju. Tidak setuju dengan Miftah. Dengan Miftah. Karena bagi saya diagram kartesius nah ini sebenarnya sama dengan grafik yang dituliskan ini sepertinya spidolnya ya ke error. Oke, jadi dituliskan pada kuadran 1 diagram kartesius. Ya, jadi sebenarnya sih sama aja ya diagram kartesius. Kalau misal kalian ada yang belum ngerti diagram kartesius, itu diagram yang ada ini loh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 sampai 10 di kanan dan seterusnya setelah 10. Lalu di sini untuk yang minus, atas untuk sumbu Y positif, bawah untuk sumbu Y negatif. Ini namanya kartesius. Lalu grafik itu ini 0, 1, 2, 3 ini ya ini garis ini merupakan grafiknya. Akan sebenarnya sama aja ya. Jadi diagram kartesius itu sama dengan grafik yang dituliskan pada kuadran 1 diagram kartesius. Nah, ini jawaban saya untuk yang nomor 2. Next, untuk yang nomor 3. Jika diketahui suatu fungsi f dengan daerah asal A 6, 8, 10, 12. Daerah kawan merupakan himpunan bilangan asli
dan fungsi linearnya adalah fx sama dengan 3x min 4. Maka yang A tentukan nilai F6, F8, F10, F12. Coba simpulkan apa sajakah yang dapat kalian dapatkan. Lalu yang B, sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada fungsi linear yaitu fx sama dengan 3x min 4. Ya, di sini diketahui domainnya. Domain itu adalah nilai x ya. Ingat domain itu x. Domainnya itu 6, 8, 10, 12. Oke, sekarang yang A, kita disuruh nyari nilai dari F6, F8, F10, F12. Oke, kita mulai dari F6. Caranya gimana nih nyari F6? Ya, kita pakai rumus fungsi ini, fx sama dengan 3x min 4. Sekarang kita nyari F6, ya berarti X-nya di persamaan ini tinggal diganti dengan 6. Nah, ini kan X-nya diganti 6. X di sini juga ikut diganti 6. Nah, 3 kali 6 min 4. 3 kali 6 itu kan 18 dikurangi 4. Nah, ini dapatnya 14. Ini yang F6. Sekarang untuk yang F8. Yang kedua yang F8 ya. Maka X-nya diganti dengan 8. Terus dikurangi 4. 3 kali 8, 24. Dikurangi 4 dapat 20. Next, untuk yang F10. Itu 3 kali 10 min 4. 3 kali 10-nya 30, dikurangi 4, dapat 26. Next, untuk F12. Maka X-nya tinggal diganti dengan 12. 3 kali 12-nya 36, dikurangi 4, dapatnya 32. Nah, ini adalah nilai dari F6, F8, F10, dan F12. Jadi ini yang kita dapatkan ya. Next, untuk yang B, sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk tabel. Kita tabelkan. Tabelnya bentuknya hampir sama seperti tadi ya. Ada 3 komponen, yaitu X, ini Fx atau Y. Ya, Fx sama Y itu sama. Lalu di bawah sendiri itu X, Y. X, Y. Kita tulis dulu nilai X-nya, itu kan 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12. Lalu Fx. Fx-nya ketika X-nya 6, Fx-nya ketemu 14. Ketika X-nya 8, Fx-nya ketemu 20. Ketika X-nya 10, maka ketemu 26. Ketika 12, ketemu 32. Nah, ini kita jadikan koordinat kartesius. Kartesius kan X, Y. Nah, berarti ini titiknya 6,14. Ini 8,20. Ini 10,26. Di sini 12,32. Nah, ini kita gambarkan ya. Nah, yang C, tentukan daerah hasil. Oh, kita tentukan daerah hasil dulu aja. Yang C, daerah hasil. Jadi daerah hasil itu adalah daerah yang mengandung nilai hasil ini tadi. Ya, hasil Y, yaitu 14, 20, 26, 32. 14, 20, 26, 32. Nah, ini yang C. Next, yang D, menyajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk grafik. Jadi grafiknya ini nilai X-nya paling tinggi kan 12, tapi nilai Y-nya ini paling tinggi 32. Jadi ini kita rombak angkanya. Ya. Nah, di sini itu kita grafikkan ya. Untuk yang kita temukan tadi kan kita sudah bikin tabelnya. Nah, ini yang pertama 6,14. Berarti X-nya di 6, lalu Y-nya di 14. Kita hubungkan.
Ini yang pertama, yang kedua itu 8,20. Di 8-nya di sini, 20-nya di sini. Next, untuk yang ketiga 10,26. Di X-nya 10. Ini tadi 8,20 ya, ini kurang ya. Nah, ini 8,20. Next, 10,26. 10 di sini, 26 di sini. Di sini. Next, untuk 12 itu 12,32. 32 itu di sini ya, karena ini 30, 32-nya di sini. Nah, ini dia fungsi linear dalam bentuk grafik ya. Nah, seperti ini. Oke, apabila kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Next, nomor 4. Tentukan nilai dari suatu fungsi berikut ini. Yang A, apabila diketahui suatu fungsi H dengan rumus Hx sama dengan Ax plus 9. Tentukan nilai fungsi H tersebut untuk nilai X sama dengan 3 adalah minus 6. Lalu yang pertama, temukan persamaan fungsi H, kemudian jelaskan. Jadi kita mulai dulu dari yang A. Kita di sini punya fungsi dengan rumus Hx sama dengan Ax plus 9. Lalu tentukan nilai fungsi H untuk nilai X sama dengan 3. Jadi X ini kita gantikan dengan 3. Lalu A-nya tetap A, X-nya itu kita gantikan dengan 3. Jadi A kali 3 plus 9. Lalu ketika X-nya sama dengan 3, nilai fungsinya adalah minus 6. Jadi nanti H3-nya ini hasilnya minus 6. Sama dengan A kali 3 itu 3A plus 9. Lalu di sini, supaya kita bisa mengetahui persamaan fungsi H, itu kan kita harus mencari nilai A. Supaya A ketemu, maka ini plus 9 itu kita pindah ruas. Plus dipindah ruas jadi min. Nah, jadi ini 3A. Min 6 dikurangi 9 itu dapat minus 15 sama dengan 3A. Sehingga A-nya itu kita memindahkan 3. 3-nya ini terkali pindah ruas jadi terbagi. Sehingga A-nya min 15 dibagi 3, dapatnya adalah min 5. K, persamaan fungsi Hx, tadi kan awalnya Ax plus 9. Nah, sekarang A-nya udah ketemu, A-nya nilainya minus 5. Jadi ini minus 5x plus 9. Ini adalah persamaan fungsi H. Next, yang kedua, hitunglah nilai fungsi H untuk nilai X sama dengan 6. Tadi kan nilai Hx sama dengan min 5x plus 9. Nah, X-nya kita ganti dengan 6. Jadi nilai fungsi H6 sama dengan min 5, X-nya diganti 6 plus 9. Min 5 kali 6 kan minus 30. Plus 9. Dapatnya minus 21. Oke, ini yang kedua. Next, yang ketiga,
tentukan ada berapakah banyak nilai elemen domain yang bernilai positif ya. Jadi yang ketiga ini soalnya kurang jelas ya. Jadi, tapi tetap kita akan coba kerjakan. Kan kita punya Hx sama dengan minus 5x plus 9. Jadi ini kita pengen melihat Hx yang nilainya positif itu berlaku ketika X-nya atau domainnya itu berapa aja. Kita coba satu persatu ya. Misal ketika X-nya 0. Di minus 5 kali 0 plus 9, ini kan jadinya 9. Nah ini kan dia bernilai positif ya, berarti 0-nya berlaku. Lalu ketika X-nya 1, berarti ini min 5 kali 1 plus 9. Jadi kan min 5 plus 9 jadinya 4. Nah ini 4 positif berarti dia berlaku juga. Lalu kita lihat untuk X-nya ketika nilainya 2 itu min 5 kali 2 plus 9. Min 5 kali 2 kan min 10, kalau plus 9 sama dengan min 1. Berarti ini tidak berlaku. Kalau 2 tidak berlaku, maka di atas 2 udah pasti tidak berlaku ya. Berarti kita sekarang ke bilangan sebelum 0, yaitu min 1. Ini jadi min 5 kali min 1 plus 9. Min 5 kali min 1 kan 5, plus 9, 14. Nah ini positif, ini berlaku. Lalu min 2, itu min 5 kali min 2 plus 9. Min 5 kali min 2, 10, 10 plus 9 dapatnya 19. Berarti ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa nilai elemen domain yang bernilai hasil positif di elemen domain yang bernilai hasil positif adalah ketika X-nya itu bernilai sebelum 1 ya ini ya. Ini tadi min 2, min 1, 0, 1. Nah, jadi ini 1, 0, min 1, min 2, dan sebelumnya. Ya, jadi ini sebelumnya nanti dia akan terus positif. Seperti ini. Next, yang B. Apabila diketahui suatu fungsi f dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1, maka tentukan nilai fungsi fx untuk nilai x-nya 2 dan x-nya min 3. Jadi yang pertama saat x-nya sama dengan 2. Maka x di sini kita ganti dengan 2. Ini 2x kuadrat, x-nya diganti 2. Min 3x, x-nya diganti 2. Nah, gini. Jadi 2 kali 2 kuadrat itu 4, min 3 kali 2 itu 6, plus 1 sama dengan 2 kali 4, 8, 8 kurangi 6, 2, 2 tambah 1, 3. Ya, berarti saat x-nya 2, itu nilai hasil fungsinya itu 3. Sekarang saat x-nya sama dengan min 3, jadinya f min 3. Maka 2x kuadrat, x-nya diganti min 3. Dikurangi 3 kali min 3 plus 1. Di 2 kali minus 3 kuadrat itu 9. Min 3 kali min 3 itu plus 9 plus 1. 2 kali 9 kan 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 1, itu 28. Ini ya, ini untuk yang B. Lalu next. Oh, udah habis ya. Oke, kalau gitu sampai sini pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.